Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita cuma berniat membuka Instagram atau TikTok selama 5 menit, tapi setelah menutup aplikasinya justru muncul perasaan seperti kenapa hidup orang lain terlihat lebih baik daripada hidup saya. Yang menarik dalam beberapa menit itu tidak ada yang berubah dari hidup kita. Yang berubah hanyalah apa yang kita lihat di layar. Fenomena seperti ini semakin sering dialami, terutama oleh mahasiswa di era digital, media sosial. Memang memberikan banyak manfaat, kita bisa belajar mencari informasi, membangun relasi, bahkan dapatkan peluang kerja. Namun di sisi lain media sosial juga membuat kita lebih mudah membandingkan diri dengan orang lain. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan berkaitan dengan meningkatnya stres, kecemasan, dan menurunnya rasa percaya diri pada sebagian mahasiswa. Salah satu penyebab utamanya adalah kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Padahal apa yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita melihat keberhasilannya tetapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat senyumnya tetapi tidak melihat kesedihannya. Akhirnya kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Lalu muncul pertanyaan yang ingin saya bahas pada video ini, apakah media sosial benar-benar penyebab kesehatan mental menurun? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar layar ponsel? Pada video ini saya akan membahas dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama psikologi dan kedua adalah pendidikan agama Islam. Kemudian melihat bagaimana Islam memberikan solusi agar kita dapat memanfaatkan media sosial tanpa kehilangan ketenangan hati. Oke, kita mulai yang pertama dari analisis psikologi. Kalau kita langsung menyalahkan media sosial, menurut saya itu belum sepenuhnya tepat ya. Media sosial hanyalah alat yang menentukan manfaat atau dampaknya adalah cara kita menggunakannya. Dalam psikologi ada teori social comparison, teori yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Teori ini menjelaskan bahwa manusia secara alami cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Pada dasarnya, hal ini tidak selalu buruk karena dapat memotivasi kita untuk berkembang. Masalahnya muncul ketika kita terus membandingkan kehidupan nyata kita dengan kehidupan yang sudah dipilih dan disyuting gitu oleh orang lain di media sosial. Hampir tidak ada orang yang mengunggah kegagalannya itu. Yang sering kita lihat adalah saat mereka lulus, diterima kerja, berlibur, atau mencapai sesuatu prestasi. Akibatnya tanpa sadar kita merasa tertinggal, merasa kurang berhasil, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Nah, dari sinilah muncul fear of missing out atau FOMO, yaitu perasaan takut tertinggal dari orang lain. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat meningkatkan stres, kecemasan, bahkan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Namun psikologi hanya membantu kita memahami bagaimana proses itu terjadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana Islam memandang fenomena ini? Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, kalau psikologi menjelaskan bagaimana pikiran manusia bekerja, maka Islam mengajarkan bagaimana menjaga hati. Yang menarik, Al-Quran memang tidak pernah menyebut Instagram atau TikTok. Namun Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu hati manusia. Karena teknologi akan terus berubah, tetapi sifat dasar manusia tetap sama. Manusia tetap ingin dihargai, ingin diakui, dan terkadang sulit merasa cukup ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa hati seseorang mukmin akan memperoleh ketenangan ketika ia mengingat Allah dan percaya kepadanya. Menurut saya ayat ini sangat relevan ya dengan kondisi saat ini. Banyak orang mencari ketenangan melalui media sosial. Ada yang merasa senang ketika unggahannya mendapat banyak tanda suka atau komentar positif.
Namun kebahagiaan seperti itu biasanya hanya sementara. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa ketenangan yang sejati bukan berasal dari penilaian manusia, tetapi dari kedekatan kepada Allah begitu. Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa salah satu penyebab seseorang mudah merasa gelisah adalah karena terlalu sering melihat nikmat orang lain, sampai lupa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal setiap orang memiliki ujian dan rezekinya masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, dan jangan melihat orang berada di atas kalian. Nah, dengan begitu kalian akan lebih mudah mensyukuri nikmat Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini tidak melarang kita memiliki cita-cita, justru hadis ini mengajarkan agar keberhasilan orang lain menjadi motivasi buat kita gitu, bukan sumber rasa iri. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa salah satu penyakit hati adalah hasad, yaitu merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Menurut saya media sosial bisa memperbesar rasa hasad jika kita tidak mampu mengendalikan hati. Karena itu Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan teknologi, tetapi mengajarkan agar hati tetap dijaga ketika menggunakan teknologi. Jadi akar masalahnya bukan hanya media sosial. Akar masalahnya adalah hati manusia itu. Ketika hati mulai menggantungkan kebahagiaan pada penilaian manusia, bukan solusi, bukan kepada Allah. Itu. Jadi solusinya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya solusinya bukan berhenti menggunakan media sosial, tetapi menggunakannya dengan lebih bijaksana. Seperti apa? Yang pertama, gunakan media sosial dengan tujuan yang jelas, misalnya untuk belajar, bekerja, mencari informasi yang bermanfaat. Kedua, membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, beribadah, atau berinteraksi dengan keluarga gitu. Yang ketiga, biasakan bersyukur. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, semakin kecil keinginan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Dan jika seseorang mengalami stres atau kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu-ragu ya untuk mencari bantuan kepada psikolog atau tenaga profesional. Dalam Islam, berdoa dan berikhtiar adalah dua hal yang berjalan bersama, tidak bisa dipisahkan begitu. Ya, sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua merenungkan suatu hal gitu. Media sosial memang membuat kita bisa melihat kehidupan ribuan orang, tetapi jangan sampai kita terlalu sibuk hingga lupa mensyukuri kehidupan yang Allah berikan kepada kita sendiri. Pada akhirnya nilai seorang manusia bukan ditentukan oleh jumlah pengikut atau tanda suka atau komentar di media sosial, melainkan oleh iman, akhlak, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mampu memanfaatkan media sosial ini ya, sebagai sarana kebaikan, bukan sebagai sumber kegelisahan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.